Berakhir sudah penantian panjang Tottenham Hotspur meraih trofi mayor sepak bola. Spurs menyudahi puasa gelar mereka selama 17 tahun sejak 2008 dengan memenangkan Liga Eropa 2024-2025. Final Liga Eropa mempertemukan Tottenham versus Manchester United di Stadion San Mamés, Kamis 22 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Duel ini menjadi final paling menyedihkan bagi kedua tim karena baik bagi MU maupun Spurs sama-sama terpuruk di papan klasemen Premier League. Manchester United yang belum terkalahkan di Liga Eropa musim ini sedikit lebih diunggulkan dibandingkan dengan Spurs. Apalagi tim asuhan Ruben Amorim sudah pernah merasakan atmosfer San Mamés ketika mengalahkan Athletic Bilbao di semifinal. Namun nyatanya hal itu sama sekali tak berpengaruh di laga final. Sama-sama mengincar gelar juara, MU menurunkan formasi 3-4-2-1 dengan Bruno Fernandes, Mason Mount dan Rasmus Højlund tampil sebagai starter. Di sisi lain, pelatih Spurs Ange Postecoglou mengandalkan skema 4-2-3-1 dengan Richarlison, Dominic Solanke dan Brennan Johnson di lini depan. Hasilnya, duel tim papan bawah Premier League ini berjalan dengan tempo lambat. Kedua tim tampak berhati-hati dan kesulitan menembus lini pertahanan lawan, membuat jalannya laga di babak pertama minim peluang berbahaya. Namun, jelang turun minum, Spurs berhasil memecah kebuntuan lebih dulu lewat aksi dari Brennan Johnson. Berawal dari umpan silang Pape Matar Sarr di sisi kiri, bola yang coba dibuang oleh Luke Shaw malah mengenai Johnson yang dengan sigap memanfaatkannya menjadi gol. Blunder kecil dari lini belakang MU itu membuat Andre Onana tak berkutik dan Tottenham menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 1-0. Usai turun minum, Manchester United tampil lebih menekan demi membalikan keadaan. Peluang demi peluang tercipta, diantaranya lewat sepakan Rasmus Højlund dan Bruno Fernandes. Namun, penyelesaian akhir masih belum berpihak. Manajer MU mencoba mengubah alur permainan dengan memasukkan tenaga segar seperti Alejandro Garnacho dan Joshua Zirkzee. Hasilnya, tekanan ke pertahanan Tottenham meningkat, tetapi tetap belum cukup untuk membobol gawang lawan. Hingga peluit panjang berbunyi, upaya MU menyamakan kedudukan tak membuahkan hasil. Tottenham Hotspur berhasil mempertahankan keunggulan tipis 1-0 dan membawa pulang 3 poin penting dari laga ini. Hasil ini menyudahi kemarau gelar 17 tahun bagi Spurs. Khusus di kancah Eropa, paceklik mereka yang berakhir malah lebih lama. Sebelum musim ini, Tottenham terakhir kali juara di kompetisi yang sama saat masih bernama Piala UEFA pada tahun 1984. Dengan demikian, sudah 3 gelar di pentas antar klub kelas 2 Eropa yang disabet oleh Spurs. Mereka memenangi Piala UEFA atau Liga Eropa edisi 1971-1972, 1983-1984, dan kini 2024-2025. Hal menarik, Tottenham juga merupakan sang juara edisi pertama yang diselenggarakan 53 tahun silam. Spurs merebut gelar usai mengalahkan Wolverhampton dalam final yang masih berlangsung 2 leg dengan skor 2-1 dan 1-1. Koleksi 3 gelar ini menjadikan Tottenham klub Inggris tersukses bersama dengan Liverpool di ajang bersangkutan. Sang Merseyside Merah lebih dulu mencapai 3 trofi pada tahun 1973, 1976 dan 2001. Selain mereka, raihan 3 gelar juga dipunyai Inter Milan, Juventus dan Atletico Madrid. Adapun posisi teratas dalam daftar pemilik gelar terbanyak masih ditempati oleh Sevilla. Los Nervionenses memenangi 7 titel pada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 dan 2023. Sementara itu, Setan Merah masih kalah dari Spurs dan Liverpool, bahkan juga masih kalah dari Chelsea. Bak siklus 4 tahunan yang kacau, mereka malah gagal dalam 2 final berikutnya. United kalah secara dramatis dari Villarreal di tahun 2021 dan sekarang di tangan Tottenham Hotspur. Alhasil, koleksi hanya 1 trofi membuat Manchester United sejajar dengan Ipswich Town. Klub yang baru saja terdegradasi dari Premier League 2024-2025 itu lebih dulu merasakan kejayaan satu-satunya pada tahun 1981. Kapten Tottenham Hotspur Son Heung-min tak kuasa menahan mata usai final Liga Eropa. Seusai laga final Liga Eropa 2025, Kapten Tottenham Hotspur Son Heung-min yang masuk pada medio babak kedua terlihat sangat emosional. Ia bahkan tertangkap kamera mengeluarkan air mata saat memeluk salah satu staf Tottenham di lapangan. Ini merupakan trofi utama pertama Son sepanjang karir sepak bola. Sang penyerang asal Korea Selatan datang sebagai pemain berusia 23 tahun ke Spurs pada 2015 dan baru sekali merasakan gelar juara. Secara total, Son Heung-min telah bermain 454 kali bersama dengan Tottenham Hotspur dan mencetak 173 gol.
Kendati telah berkontribusi banyak sepanjang 10 tahun terakhir bersama dengan Spurs, pada awal musim ini, Son menolak label sebagai legenda. Saya tidak berpikir sebagai legenda klub ini. Saya ingin memenangi sesuatu. Baru setelah itu saya akan sangat bahagia dicap sebagai legenda. Keberhasilan di final Liga Eropa ini juga membuat Son menciptakan sejarah sebagai kapten klub pertama asal Korea Selatan yang memimpin timnya ke gelar utama di Eropa. Sementara itu, pelatih Ange Postecoglou memberikan sebuah pesan penting bagi para pemainnya. Postecoglou menyadari bahwa timnya saat ini bermaterikan para pemain muda dan ia meminta mereka untuk tidak cepat puas diri dengan terus melanjutkan proses perkembangan mereka pada musim depan. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, meski mungkin tidak sebanyak yang dipikirkan banyak orang. Saya rasa sebagian orang belum benar-benar memahami inti dari apa yang sedang kami bangun di sini. Malam ini bisa menjadi fondasi yang sangat baik untuk memulai langkah berikutnya, ujar pelatih Tottenham Ange Postecoglou. Di sisi lain, setelah kekalahan di final dan tampil babak belur sepanjang musim, pelatih Ruben Amorim mengungkapkan bahwa ia tidak ingin merugikan klub jika manajemen merasa sudah waktunya berpisah usai kegagalan untuk memenangkan Liga Eropa. Ia menyatakan bahwa jika dewan klub dan para penggemar merasa dirinya bukan sosok yang tepat, dia akan pergi tanpa menuntut kompensasi apapun. Namun, ia juga menegaskan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri secara sepihak. Pada awalnya, pelatih asal Portugal itu enggan membahas soal masa depannya. Ia hanya mengatakan bahwa saat ini adalah waktunya untuk menerima kenyataan pahit karena gagal memenangkan laga tersebut. Sebelumnya, MU selalu kalah dalam beberapa laga terakhir di Premier League demi memfokuskan diri di final Liga Eropa. Namun ketika waktunya tiba, Amorim justru gagal membawa timnya juara setelah kalah tipis 1-0 melawan Tottenham Hotspur.